dengan NIM 230607500030. Nah, pada pertemuan yang singkat ini, kita akan membahas sebuah studi kasus nyata yang cukup terkenal di dunia bisnis dan startup teman-teman sekalian, yaitu tentang kegagalan perusahaan WeWork akibat lemahnya manajemen risikonya. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar kata WeWork. Nah, dulu perusahaan ini dianggap sebagai startup masa depan dengan valuasi yang sangat besar. Tapi ternyata dalam waktu singkat perusahaan ini justru mengalami krisis yang begitu besar. Dan yang menarik, penyebab utamanya bukan karena produknya yang jelek, tapi karena kesalahan strategi bisnis dan risiko personal yang tidak dilakukan dengan baik. Nah, WeWork sendiri adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang co-working space atau penyedia ruang kerja bersama. Konsep bisnisnya sebenarnya cukup menarik, yaitu menyediakan tempat kerja modern dan nyaman bagi startup, freelancer, dan perusahaan kecil. Karena konsepnya dianggap inovatif, WeWork berkembang sangat begitu cepat. Perusahaan ini membuka cabang di berbagai negara dan berhasil menarik perhatian investor besar. Bahkan pada saat itu, nilai perusahaan WeWork mencapai miliaran dolar dan dianggap sebagai salah satu startup paling sukses di dunia. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu ada kemudian banyak masalah yang muncul. Puncak masalah terjadi pada tahun 2019 saat WeWork melakukan IPO atau penjualan saham perdana ke publik. Nah, ketika laporan keuangan perusahaan mulai diperiksa publik dan investor, kondisi keuangan yang tidak sehat teman-teman sekalian. Investor mulai kehilangan kepercayaan karena perusahaan dianggap terlalu boros dan belum memiliki keuntungan yang stabil. Akibatnya IPO WeWork gagal total dan nilai perusahaan langsung turun drastis. Kalau kita analisis, ada beberapa risiko utama yang menyebabkan krisis pada WeWork. Yang pertama adalah risiko operasional. Perusahaan tidak mampu mengendalikan biaya operasional yang sangat besar. Yang kedua, risiko strategis. WeWork terlalu berfokus pada pertumbuhan cepat tanpa memikirkan kestabilan bisnis jangka panjangnya. Yang ketiga adalah risiko manajemen. Pengawasan internal perusahaan sangat lemah dan banyak keputusan penting dilakukan tanpa kontrol yang jelas. Nah, dampak dari kasus ini sangat besar. WeWork mengalami kerugian miliaran dolar. Banyak kemudian karyawan yang terkena PHK dan beberapa kantor cabang ditutup. Reputasi perusahaan juga menurun karena publik mulai meragukan kredibilitas manajemen perusahaan. Kalau dilihat dari kasusnya, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang pertama, perusahaan harus melakukan ekspansi secara bertahap dan sesuai kemampuan keuangan. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat agar setiap keputusan bisnis dapat dikontrol dengan baik. Dan yang paling penting, perusahaan harus memiliki tim manajemen risiko yang mampu menganalisis kemungkinan masalah sebelum terjadinya masalah tersebut. Dari kasus WeWork, kita belajar bahwa kesuksesan besar tidak menjamin perusahaan akan bertahan lama jika manajemen risikonya buruk. Risiko operasional dan risiko strategis harus benar-benar diperhatikan karena kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan bisa berdampak sangat besar bagi perusahaan itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan atau pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kemudian kita bahas barusan itu bisa menambahkan wawasan kita terkait dengan bisnis. Saya Muhammad Rafli, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.